Di Kalimantan Timur sedang terjadi demo besar-besaran, teman-teman. Mungkin Kang Deddy Mulyadi terkejut melihat ini. Ini ulah dari kebijakan yang menanggap pro rakyat. Kita lihat dulu videonya ya. Ini kawan-kawan, ternyata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu tidak ada, kawan-kawan. Teman-teman, dipenuhi semua, dikabulkan semua, dan dijalankan semua. Sepakat? Jangan ada lagi kebijakan yang tidak pro rakyat. Jangan ada lagi KKN di provinsi ini. Bapak Ibu Dewan, tugas kalian ngawasin, tapi hari ini pengawasan tidak berjalan. Kami ingin gubernur ini turun lengser. Setidaknya dia mengundurkan diri karena moralnya, karena sudah dia kehilangan legitimasi dari rakyat. Itu berarti bentuk seorang kepemimpinan yang tamak, arogan. Pada barisan kami, Aliansi Rakyat Kaltim, sementara kita maksimalkan perjuangan ini, sambil kita juga duduk setelah aksi ini, kita bersama-sama, nanti kita akan lihat bagaimana kondisi ke depannya. Tentunya Abang tahu tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami sudah menyepakati fakta integritas antara kami dengan DPRD Provinsi. Kami akan mengawasi itu secara hukum, mengawal di sana. Semoga perjuangan kami mendapatkan hasilnya hari ini, dan Abang bisa tanyakan kepada seluruh yang hadir hari ini oleh masyarakat, baik mahasiswa atau kita. Kami ingin gubernur ini turun lengser. Setidaknya dia mengundurkan diri karena moralnya, karena sudah dia kehilangan legitimasi dari. Kami ini meminta maaf sebagai anggota DPRD. Kami merasa bersalah karena apa? Fungsi budgeting kami dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik. Kemudian dari masyarakat dengan organisasi-organisasi yang ada juga telah menyampaikan bahwa apa yang kemudian terjadi, kebijakan-kebijakan Pak Gubernur itu menciderai rasa kesulitan, ketidaknyamanan dan kesusahan masyarakat ini. Nah, saya ini mewakili berbagai macam argumentasi. Saya juga sebagai sekretaris Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur yang tentu saja menjadi orang kedua setelah Pak Budi Mas'ud sebagai gubernur. Yang kedua, saya juga ketua fraksi Partai Golkar yang hari ini memiliki 12 kursi di DPRD Kaltim. Yang hari ini juga ada diksi-diksi dari DPRD terkait kebijakan-kebijakan DPRD, kebijakan-kebijakan eksekutif. Saya nyatakan sebagai ketua fraksi sekaligus sebagai sekretaris Partai Golkar Kaltim. Yang pertama, kalau sebagai ketua fraksi, sebagai anggota DPRD Kaltim, Dapil Kutai Kartanegara, saya nyatakan bahwa kami ini meminta maaf sebagai anggota DPRD. Kami merasa bersalah karena apa? Fungsi budgeting kami dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik. Nonsen kalau kami kemudian menyalahkan eksekutif karena penganggaran 8,5 miliar, penganggaran 25 miliar yang menjadi konsen masyarakat Kaltim hari ini harusnya juga diketahui oleh DPRD Kaltim. Untuk itu sebagai anggota DPRD Kaltim kami mohon maaf. Apa yang kami lakukan oleh DPRD Kaltim, kami sudah berbicara banyak dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dengan TAPD, dengan TPD Kaltim untuk menganulir kebijakan-kebijakan ini. Misalkan keadaan 8,5 miliar, kami tidak perlu untuk dengan Pak Gubernur, agar Pak Gubernur dengan kelapangan hatinya mengembalikan atau membatalkan proyek itu. Salah satu bentuk cara kita mengakomodir keinginan dan aspirasi masyarakat Kaltim. Nah, masalahnya hari ini ada diksi-diksi yang menyatakan bahwa gubernur itu tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan cara yang berbeda. Kalau saya sebagai orang tua Partai Golkar, sebagai ketua fraksi Kaltim, ingin menyampaikan bahwa walaupun itu benar secara hukum 8,5 miliar, 25 miliar, namun
ada empati yang kita bangun sebagai anggota DPRD, sebagai pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Saya mewakili Pak Gubernur, mewakili teman-teman DPRD meminta maaf akan hal tersebut. Kami berjanji tidak akan mengulangi hal-hal yang bersifat kemewahan, hal-hal yang bersifat pemborosan, hal-hal yang kelompok empati tidak merasakan penderitaan rakyat pada saat ini. Jadi teman-teman, kita mulai dari konteks yang besar dulu ya. Nah, jadi aksi demonstrasi ini teman-teman berlangsung di Samarinda ya, pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, masa aksi terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat ya. Jadi yang menyuarakan aspirasi terkait tata kelola pemerintahan daerah. Jadi kalau dalam sistem demokrasi teman-teman, penyampaian pendapat ya di muka umum adalah hak warga negara begitu. Dan yang jadi sorotan teman-teman kali ini bukan hanya jumlah massa yang membludak yang seperti lautan, tapi substansi, tuntutan, dan respon dari pihak yang dituju begitu. Nah, berdasarkan rangkuman dari berbagai media nih teman-teman ya, aksi dimulai dengan konsentrasi massa di beberapa titik ya di gedung DPRD begitu ya, lalu bergerak di Kalimantan Timur begitu ya. Nah, di lokasi tersebut massa menyampaikan 3 poin tuntutan teman-teman ya. Yang pertama terkait evaluasi penggunaan transparansi anggaran daerah begitu. Nah, selain itu penguatan fungsi pengawasan DPRD. Nah, makanya dorongan pemberantasan praktik KKN. Nah, setelah itu sebagian massa melanjutkan pergerakannya ke arah kantor gubernur yakni Rudi Masud. Nah, pengamanan dilakukan oleh aparat. Nah, sementara akses media dan aktivitas daerah tertentu dibatasi. Gubernur Jabar viral karena konten-konten positifnya, Gubernur Kaltim viral karena konten-konten 8,5M, 25M, istrinya yang hedon ala noni-noni Belanda, kemudian keluarganya yang menduduki posisi-posisi strategis di Kalimantan Timur. Nah, itu viralnya Gubernur Kaltim. Nggak sama-sama viral, nggak apa-apa sama-sama viral. Hari ini Pak Gub Kaltim setelah istighosah tadi malam istighosah karena hari ini infonya akan ada demo besar-besaran di Kalimantan Timur. Ya, kemudian kantor gubernur sudah dilas pakai kawat berduri. Tapi beliau tetap ngantor hari ini, beliau tetap ngantor, tetap ada di kantor gubernur Kalimantan Timur. Jadi 2 hari terakhir memang lagi dilas aja itu, mungkin diperbarui. Itu perlu dicek juga tuh anggarannya berapa ya. Jadi gini Pak Gub, ya Pak Gub Kaltim, ya mungkin video saya nyampe nih ke Gubernur Kaltim nih, atau ke siapa itu tenaga ahlinya atau TA-nya atau tim ahlinya atau ajudannya. Pak Gub, pesan saya sekali lagi Pak Gub, hati-hati dalam berbicara. Pak Gub ini adalah pejabat publik. Pejabat publik itu sebaiknya sangat hati-hati dalam mengelola lisan. Ya, jadi sudah pasti viral. Ya, jadi Pak Gub tetap semangat. Sekarang kawan-kawan masyarakat Kaltim demo, kalau bisa Pak Gub hadir di dalamnya. Terima kasih Pak Gub. Jalan kaki. Melipet ya. Izin Pak. Ditunggu aja Bang, nanti di depan nanti seperti apa kan dibolehkan atau tidak nanti. Namanya sampean siapa? Nama sampean siapa? Saya. Ya. Saya Alan. Alan di korlapnya ya. Mohon maaf kan hanya menjalankan perintah ya, Pak. Tahu kita. Ya. Cuma kita heran aja ini road traffic loh ini. Tadi Kalau di ruangan dalam gedung kita pahami. Ya. Itu tugas sampean. Cuma Kalau sini mungkin siapapun bisa masuk. Siap, karena mungkin kita tidak tahu situasi yang di depan seperti apa Pak, karena sudah mulai berisiko. Kita nggak mungkin masuk di sini rusuh, nggak mungkin. Tidak. Kita mengkhawatirkan juga keadaan Bapak. Kita itu ke sini Mas, pilih aman. Kalau kita di sana nggak aman. Siap. Kita cari sini amannya. Siap, tapi kami dari arah ini belum diizinkan Pak. Jadi mohon maaf. Oke, yang penting Kami hanya kita tahu menjalankan dari tugas mana. saja Pak. Nanti Ya. kita komplain sama biro umum. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan 3 salam pada hari ini. Salam saya akan sampaikan adil kata Lido Bacuramin ke surga. Basengat kayu bata. Harus. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
Bapak Lima datang ini. Ya, Manan. Mudah-mudahan. Ya, titip teman-teman ya. Saya tertib ya. Ya. Mudah-mudahan kami jalan kita optimalkan membantu kepolisian. Aspirasi boleh. Tolong jangan sampai ada yang anarkis. Kita rugi kita semua nanti. Ya. Mudah-mudahan kami juga mampu mengendalikan semua. Ya. Ngobrol sama laki ya. Ya. Nanti karena kali ini ya. Semuanya ya. Maka mana lagi nih ya. Datang duluan. Aku minta mereka ini sampai ke dialog Pak ya. Apa yang mereka mau sampaikan harus tersampaikan. Siap komandan. Dan tertib ya semuanya ya. Jangan nanti rugi semuanya masyarakat nanti ya. Kita amankan tapi yang tertib harap. Siap Pak, siap Pak, siap Pak. Stabilitas damai dan Bagus semuanya. Berikin. Mantap. Juga ya teman-teman titip Ya. ya. Sama mana lagi yang lain? Titip teman-teman ya. Luar biasa antusias partisipasi masyarakat Kaltim dengan aksi demo 214. Masyarakat sudah terlanjur benci dan terluka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, di Kalimantan Timur ya, sekarang lagi terjadi yang mana unjuk rasa ataupun ya menyuarakan aspirasi dari masyarakat ya, terutama untuk Gubernur Kalimantan Timur Bapak Rudi Mas'ud, yang mana kebijakannya begitu luar biasa, membuat masyarakat sengsara, membuat masyarakat ya terheran-heran gitu ya, bukan sengsara, terheran-heran teman-teman, karena dengan kebijakannya bayangin ya, fasilitas dari gubernur ini luar biasa, dimulai dari mobil seharga 6 miliar dan rumah dinas ya seharga 37 miliar, kalau salah 37 atau 36 miliar. Ini luar biasa teman-teman ya, luar biasa ya, masyarakat begitu kecewa, begitu sedang tidak baik-baik saja ya. Ya kita doakan di sini ya, Jawa Barat semoga baik-baik saja di sana dan tidak ada korban jiwa ya teman-teman. Dan untuk Gubernur Kalimantan Timur ya, segera buka hati, buka mata, dengarkan aspirasi rakyat ya teman-teman, dengarkan aspirasi rakyat. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.